Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Sebelum masuk penjelasan, perkenalkan, nama saya Deni Fitria Utami, Prodi Ekonomi Syariah kelas 5B dari Universitas Negeri Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Langsung saja masuk pembahasan pertama, yaitu biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Dia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Bizantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada umur 20 tahun, Abu Ubaid pergi berkelana menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, akhirnya Abu Ubaid diangkat sebagai qadi atau hakim di daerah Tarsus sampai pada tahun 210 Hijriah. Abu Ubaid memiliki beberapa karya. Salah satu karyanya yaitu Kitab Al-Amwal. Di dalam kitab ini membahas lebih terpusat pada pembahasan masalah keuangan secara publik. Secara umum, pada masa Abu Ubaid, pertanian dipandang usaha yang paling utama karena sumber utamanya adalah menyediakan kebutuhan dasar makanan dan sumber utama pendapatan negara. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Ubaid yaitu ada 4. 1. Filosofis hukum ekonomi. 2. Kepemilikan dan kebijakan pertanian. 3. Pertimbangan kebutuhan. 4. Fungsi uang. Langsung saja kita membahas tentang filosofis hukum ekonomi. Bila kita pelajari dari kitab Al-Amwal, maka secara filosofis hukum akan jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Dan juga bagi Abu Ubaid, memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika seandainya kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan umum atau publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik atau umum. Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau pribadi penerima secara langsung, tapi bagi zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, dan jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak terlaksana atau dilaksanakan. 2. Kepemilikan dan kebijakan pertanian. Dalam sistem perekonomian, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan ini, Abu Ubaid berpendapat bahwa hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian merupakan kebijakan pemerintah, seperti deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban pajak. Jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada penguasa. Secara umum, pada masa hidup Abu Ubaid, pertanian dipandang sebagai usaha yang paling baik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar, makanan, dan juga merupakan sumber utama pendapatan negara. Hal ini yang menjadikan masalah perbaikan sektor pertanian dijadikan isu pertama, bukan masalah pertumbuhan ekonomi dalam pengertian modern. Oleh karena itu, Abu Ubaid mengarahkan
perannya pada persoalan legitimasi sosiopolitik ekonomi yang stabil dan adil. 3. Pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata di antara para kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batasan tertinggi terhadap bagian perorangan. Namun, bagi Abu Ubaid yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, berapapun besarannya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Berkaitan dengan distribusi melalui zakat, maka Abu Ubaid mengadopsi prinsip bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing. Dan ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat atau pajak yang diberikan kepada pengumpulan zakat, pada prinsipnya Abu Ubaid lebih fokus pada prinsip bagi setiap orang sesuai dengan haknya. Pada saat itu ia membahas zakat yang dibagikan kepada pengelola zakat harus sesuai dengan kebijakan imam. Pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa ada 3 kelompok sosioekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu yang pertama ada kalangan kaya yang terkena wajib zakat, 2. Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tapi juga tidak berhak menerima zakat, ketiga kalangan penerima zakat. Yang terakhir yaitu fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Jadi, jelaslah bahwa pendekatan ini menunjukkan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam. Emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama sekali dipergunakan dalam sistem ekonomi Islam klasik. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Mekah dan sekaligus mewajibkan zakat. Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang penting, maka pada prinsipnya Abu Ubaid mengakui ada 2 fungsi uang di atas. Dalam hal ini Abu Ubaid menyatakan ada hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu. Baiklah, hanya itu penjelasan dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.